Kalau misalnya dia siap menikah, tanyakan dia sudah ada calon atau belum. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan membahas masalah yang sempat kita bahas di Q&A ta'aruf, tapi saya jawab secara ringkas gitu ya. Nah, maka dari itu dalam video kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi bagaimana sih caranya melamar atau bilang duluan ke lelaki soleh atau mengajak menikah lelaki yang soleh menurut kita, menurut pribadi masing-masing itu gimana. Kan kebanyakan pada takut, kemudian malu, gengsi bahkan, padahal sudah ada cerita bahwasanya Bunda Khadijah dulu mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah lewat sahabatnya, lewat teman terdekatnya gitu. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin jika disejajarkan atau disebandingkan dengan Bunda Khadijah sangat jauh sekali, bagai bumi dan langit gitu ya. Kalau Bunda Khadijah berani melamar Nabi Muhammad dengan mungkin modal wanita terhormat, kaya, kemudian memang beliaunya baik, beliaunya akhlaknya terpuji. Tapi kalau kita mungkin kita pernah bercermin gitu ya, kita punya masa lalu yang mungkin kurang baik ataupun masih dalam tahap hijrah, masih dalam tahap perbaikan diri, tapi ada laki-laki yang soleh yang ingin kita ajak untuk menikah. Nah, sebaiknya gimana? Mungkin nggak sih kita yang mungkin lagi memperbaiki diri ini bisa mengajak laki-laki soleh untuk menikahi kita kayak gitu. Nah, ini berikut beberapa tips dari saya gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen ngajak laki-laki soleh untuk menikah kayak gitu. Tapi sebelum kalian ngajak laki-laki soleh itu pastikan kalian siap untuk menikah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada teman kita, sahabat kita, bahkan orang yang kita kagumi, kemudian kita pengen ajak menikah, itu ada tipsnya loh, itu ada caranya biar kita nggak merendahkan diri ataupun nggak gengsi kayak gitu ya. Jadi bisa kita lakukan secara halus. Nah, yang pertama, ingat ya, yang pertama kita harus benar-benar memastikan gitu ya, memastikan bahwasanya kita siap untuk menikah. Jadi jangan cuman pengen aja, itu ada Ikhwan, hafid, kemudian pinter, ganteng, kaya lagi, aku pengen nikah sama dia. Nah, mungkin itu baru sekedar pengen, tanpa mungkin kita melihat diri kita seberapa jauh persiapan yang sudah kita lakukan, seperti itu. Jadi yang pertama, kalian harus memastikan diri kalian tuh siap untuk menikah. Jangan cuma pengen saja gitu. Dan yang kedua, di pihak laki-lakinya atau ikhwan yang kita kagumi itu pastikan dia juga siap untuk menikah. Bagaimana kalau kita nggak tanya tapi kita tahu dia siap menikah atau belum? Ya, kita bisa tanya teman-teman terdekatnya, bisa tanya keluarga ataupun saudaranya, sebenarnya si dia sudah siap nikah belum sih? Kayak gitu, kita tanya aja, basa-basi boleh. Kalau misalnya kita kagum ataupun ingin mengajak teman kita sendiri yang mungkin kita sudah biasa untuk berbicara dengan dia langsung ataupun lewat chat, bilang saja, antum sudah siap nikah belum? Langsung bilang seperti itu. Tanya kayak gitu kan juga nggak bikin malu, nggak bikin gengsi gitu ya. Jadi pastikan ikhwan yang ingin kita ajak menikah itu juga siap untuk menikah. Nah, yang ketiga, ini penting nih. Kalau misalnya dia siap menikah, tanyakan dia sudah ada calon atau belum. Jangan sampai kalian cuma tahu dia siap menikah, padahal ternyata dia sudah ada calon atau bahkan sudah khitbah sama orang lain. Nah, kan nanti kita jadi kecewa sendiri kalau misalnya tidak tahu di awal, terus kita menginginkan laki-laki itu, tiba-tiba kita cuma ingin aja menyampaikan udah persiapan, tapi ternyata dapat undangan dari dia, kan jadi nggak enak kan ya. Nah, begitu. Jadi
kalian harus pastikan dia sudah ada calon atau belum. Kalau misalnya sudah, ya sudah, tidak masalah. Yang penting kalian siapkan hati kalian. Kalau misalnya dia sudah ada calon, ya berarti kalian tidak perlu memikirkan dia lagi. Cari yang lainnya. Jangan sampai kalian berlarut-larut dalam kebaperan. Tapi kalau misalnya belum, kalian bisa lanjut ke strategi selanjutnya atau cara selanjutnya kayak gitu. Cara yang keempat yaitu kalian harus menyampaikan kepada orang tua kalian. Nah, sebelum menyampaikan, otomatis kalian kalau misalnya sudah tadi ya sudah bertanya kepada seorang ikhwan yang ingin kalian jadikan suami kayak gitu, dia sudah siap. Nah, pastikan kalian juga sudah diizinkan nikah orang tua. Nah, siap nikah itu salah satu syaratnya seperti di video-video selanjutnya itu adalah diizinkan oleh orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian belum pernah berkomunikasi ataupun menjalin komunikasi di awal, membuka komunikasi untuk kalian menikah kayak gitu. Takutnya nanti orang tua kaget, tiba-tiba anakku kok ingin nikah padahal mungkin masih kuliah, masih bekerja, dan memang menurut orang tua belum saatnya kayak gitu. Jadi terus jalin komunikasi dengan orang tua dan pastikan kamu sudah diizinkan orang tua untuk siap nikah. Kalau sudah, tadi ya langkah keempat, sampaikan ke orang tua bahwasanya kamu suka dengan seseorang dan bisa jadi orang itu akan mengajak kita nikah dalam waktu dekat, seperti itu. Jadi orang tua biar juga persiapan, kemudian tidak kaget tiba-tiba ataupun dadakan kok ada laki-laki yang melamar anaknya. Jadi yang keempat adalah pastikan kalian bilang ke orang tua kalau ada laki-laki yang kalian suka dan bisa jadi akan melamar dalam waktu dekat, biar orang tua tidak kaget, begitu ya. Nah, yang kemudian yang kelima, kalau sudah, baru tahap selanjutnya sindir halus. Jadi pakai sindiran halus saja, namanya kan akhwat, namanya perempuan, bisa dong langsung nembak, yuk nikah yuk, ayo nikah sama aku yuk, gitu kan. Mungkin kebanyakan akhwat, kebanyakan perempuan malu ataupun gengsi ya. Nah, mending bilang saja gini, Afwan ahi, atau antum sudah siap nikah belum? Tadi kan tanyanya gitu. Kemudian kalau dia bilang sudah, oh sudah ada calon belum? Ternyata jawabannya belum. Nah, langsung nih pertanyaan sindiran awal nih. Kalau misalnya Aki belum ada calon, barangkali Ana ataupun saya buat pertimbangan, boleh, saya sudah diizinkan nikah oleh orang tua. Dan orang tua welcome kalau misalnya ada laki-laki yang ingin melamar Ana, ingin melamar saya, kayak gitu. Jadi sindiran halus saja. Barangkali buat pertimbangan antum, saya sudah siap nikah loh, kayak gitu. Jadi buat pertimbangannya itu kita sindir secara halus saja, jangan terlalu terbuka ataupun terlalu vulgar. Kalau misalnya kita tetap nggak mau ataupun gengsi ataupun masih malu dalam hati untuk menyindir halus secara langsung, ya sudah, kita lewat perantara saja. Misalnya lewat perantara teman kita, tolong dong misalnya si X itu, si Iwan itu, kalau misalnya ditawarin nikah sama aku gimana, kayak gitu. Nah, kita serahkan ke teman kita atau ke perantara langsung untuk menawarkan diri kita. Jadi kita tidak secara langsung menawarkan diri sendiri, biarlah nanti perantara yang menawarkan dirinya, meskipun awalnya memang kita yang minta duluan kayak gitu. Jadi misalnya nih kita punya teman sebagai perantara, Afwan, tolong bisa nggak untuk menanyakan si X itu mau nggak sama saya, atau coba deh kamu sarankan si X itu untuk nikahi saya, kayak gitu. Nah, untuk perantaranya mungkin juga bisa menggunakan sindiran halus. Jadi jangan sampai langsung bilang, itu loh akhwat itu si Z pengen nikah sama antum atau pengen jadi istri antum. Nah, itu jangan, itu nanti merendahkan harga diri juga ya. Kalau misalnya seperti itu, nanti takutnya malu si Z-nya atau si ahwatnya. Jadi perantaranya juga harus bisa mengolah bahasa ataupun kata-kata agar bahasanya itu tidak mengarah ke perempuan yang minta duluan. Jadi seperti ini contohnya, misalnya saya jadi perantara, kemudian saya bilang ke Iwan, Ahwan, antum sudah ada calon belum? Kalau misalnya belum, barangkali Uhti Z ini bisa menjadi calon antum, bisa menjadi proses antum, nanti saya bantu untuk mengkomunikasikan. Nah, seperti itu. Jangan sampai Ahwan, ini Uhti Z
pengen menikah sama antum atau kagum sama antum nih, pengen jadi istri antum. Nah itu jangan. Jadi harus mengolah bahasa menjadi yang lebih halus, menyindir halus seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang suka ataupun kagum ataupun pengen menjadi istri bagi akhwat ya, pengen menjadi seorang istri laki-laki yang solih yang kalian kagumi, itu bisa aja dengan cara-cara yang saya sebutkan di atas tadi gitu ya. Jangan sampai kita cuma berhayal, cuma menunggu saja tiba-tiba di lamunan kita undangan yang kita kagumi itu berada di tangan kita. Jadi kita ditinggal nikah oleh orang ataupun calon yang kita impikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti mungkin akan membekas di hati juga ya. Jadi biar kita tidak ditikung ataupun tidak didahului orang, mending kita aja yang langsung bertanya ataupun secara langsung menawarkan diri gitu. Takutnya nanti ditikung. Kan kalau misalnya kita cuma menunggu, mungkin saja dia suka dengan kita, dia juga menunggu kode dari kita, tapi kita nggak peka kode, akhirnya ya dia mencari yang lainnya yang mungkin mengkode dia juga kayak gitu. Nah jangan sampai nanti kita kecewa melihat orang yang kita kagumi ataupun orang yang kita suka, orang yang kita inginkan jadi suami, nikahnya sama orang lain. Nah, sekian, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat tipsnya. Jadi tidak ada yang galau lagi, tidak ada yang bingung lagi misalnya ingin mengajak nikah seorang laki-laki, apalagi laki-laki solih, harus gercep dong, jangan sampai ketinggalan, nanti sold out, keburu sold out, kita nangis sendiri, namanya akhwat ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih yang sudah subscribe agar saya bisa selalu semangat membuat video dan membuat teman-teman semua tercerahkan atas masalahnya. Nah, itu saja tips yang bisa saya share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.